Jauh sebelum zaman Nabi Nuh, hiduplah seorang utusan Allah yang mulia bernama Idris. Beliau merupakan keturunan keenam dari Nabi Adam, seorang nabi yang dikenal bukan hanya karena kesalehannya yang luar biasa, tetapi juga karena kecerdasan dan pengetahuannya yang mendalam. Allah menganugerahinya kenabian dan menjadikannya sebagai panutan bagi kaumnya pada masa itu. Nabi Idris adalah manusia pertama yang dianugerahi kepandaian menulis dengan pena, membaca, serta menjahit pakaian dari kulit hewan yang sebelumnya hanya digunakan begitu saja. Beliau jugalah yang pertama kali mempelajari ilmu perbintangan, astronomi, dan ilmu hitung, matematika. Ketekunan Nabi Idris dalam beribadah tidak tertandingi. Setiap jahitan yang dibuatnya dengan jarum selalu diiringi dengan ucapan tasbih, tahmid, dan takbir. Tangannya sibuk bekerja, namun hatinya senantiasa terhubung dengan Sang Pencipta. Beliau adalah sosok pekerja keras yang tidak pernah lalai mengingat Allah dalam setiap aktivitasnya. Kedalaman ilmunya dan ketakwaannya membuat beliau dihormati dan disegani. Dikatakan bahwa beliau menguasai banyak bahasa kaumnya dan tak kenal lelah berdakwah, mengajak manusia untuk menyembah Allah yang Maha Esa dan menjauhi kemusyrikan serta kemaksiatan. Kegigihan Nabi Idris dalam berdakwah dan keberaniannya dalam membela kebenaran membuatnya dijuluki Asadul Usud, atau singa dari segala singa. Beliau tidak gentar menghadapi penentangan dari kaumnya yang durhaka. Siang dan malam beliau gunakan untuk beribadah dan menyebarkan ajaran tauhid. Ketaatan dan keikhlasannya dalam menjalankan perintah Allah membuatnya mencapai kedudukan yang sangat istimewa di sisinya. Allah sendiri memuji Nabi Idris dalam kitab sucinya sebagai sosok yang sabar, benar, dan telah diangkat ke martabat yang tinggi. Kedekatan Nabi Idris dengan Allah inilah yang menjadi landasan bagi sebuah peristiwa luar biasa yang akan dialaminya. Beliau adalah hamba yang senantiasa merindukan perjumpaan dengan Rabb-nya dan mendambakan pengetahuan tentang alam gaib sebagai penguat iman. Tingginya ilmu dan dalamnya iman Nabi Idris membuatnya memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kebesaran Allah, termasuk kehidupan setelah kematian, sebuah rasa penasaran suci yang kelak akan membawanya pada perjalanan menakjubkan melintasi batas dunia. Di antara para malaikat Allah, Nabi Idris dikisahkan memiliki hubungan yang cukup dekat dengan malaikat maut, Israil. Diceritakan bahwa malaikat Israil sering mengunjungi Nabi Idris, terkadang dalam wujud manusia, karena kekagumannya terhadap ibadah dan ketaatan Nabi Idris yang tiada henti. Mereka sering berbincang tentang keagungan Allah, rahasia penciptaan, dan hal-hal gaib lainnya. Kedekatan ini membuat Nabi Idris merasa nyaman untuk bertanya dan mengungkapkan rasa penasarannya kepada sang malaikat maut. Perbincangan mereka seringkali menyentuh topik tentang kematian dan apa yang terjadi setelahnya. Nabi Idris, meskipun seorang nabi yang imannya kokoh, tetaplah seorang manusia yang memiliki rasa ingin tahu. Beliau ingin memahami lebih dalam tentang proses sakaratul maut yang sering dibicarakan sebagai saat yang menegangkan. Beliau juga sangat penasaran dengan dua tempat kembali bagi manusia setelah dihisap, neraka, tempat balasan bagi orang-orang durhaka, dan surga, tempat kenikmatan abadi bagi orang-orang beriman. Rasa penasaran ini bukanlah sekadar keingintahuan biasa. Bagi Nabi Idris, mengetahui hakikat kematian, neraka, dan surga secara langsung akan semakin menambah keimanannya, memperkuat rasa takutnya kepada azab Allah, dan memperbesar harapannya terhadap rahmat dan pahalanya. Beliau ingin merasakan pengalaman tersebut agar dapat lebih khusyuk dalam beribadah dan lebih gigih dalam mengajak kaumnya ke jalan yang benar. Beliau percaya bahwa menyaksikan langsung akan memberikan pemahaman yang tidak bisa didapatkan hanya melalui cerita atau wahyu semata. Maka, dengan penuh adab dan kehati-hatian, Nabi Idris mulai mengutarakan keinginannya kepada sahabat malaikatnya, Israil. Beliau mengungkapkan hasratnya untuk merasakan pengalaman dicabut nyawa, meskipun hanya sesaat, lalu ingin melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana rupa neraka dan surga yang telah dijanjikan Allah. Sebuah permintaan yang luar biasa, yang belum pernah diajukan oleh manusia sebelumnya, lahir dari hati seorang nabi yang dipenuhi cinta dan kerinduan kepada Tuhannya. Nabi Idris menyampaikan keinginannya yang pertama kepada malaikat Israil. Ia ingin melihat neraka. Tujuannya mulia, yaitu agar rasa takutnya kepada Allah semakin bertambah sehingga ia akan lebih giat beribadah dan menjauhi segala larangannya. Ia ingin menyaksikan betapa dahsyatnya azab yang disediakan bagi para pendurhaka,
sebagai pengingat diri dan bahan dakwah kepada kaumnya agar mereka segera bertaubat dan kembali ke jalan yang lurus. Malaikat Israel, mendengar permintaan yang tidak lazim ini, tentu terkejut. Ia menjelaskan betapa mengerikannya neraka itu, sebuah tempat yang bahkan para malaikat pun merasa gentar melihatnya. Namun, melihat kesungguhan dan niat tulus Nabi Idris, malaikat Israel tidak bisa menolaknya begitu saja. Sebagai malaikat yang taat, ia pun memohon izin kepada Allah untuk memenuhi permintaan Nabi Idris tersebut. Allah yang maha mengetahui isi hati hambanya, mengetahui niat suci di balik permintaan Nabi Idris. Karena kedudukan Nabi Idris yang tinggi di sisinya dan keimanannya yang kokoh, Allah pun mengabulkan permohonan tersebut. Izin diberikan kepada malaikat Israel untuk memperlihatkan neraka kepada Nabi Idris. Ini adalah sebuah karunia sekaligus ujian. Sebuah kesempatan langka yang diberikan kepada seorang hamba pilihan. Dengan izin Allah, malaikat Israel kembali menemui Nabi Idris dan menyampaikan kabar bahwa permintaannya dikabulkan. Malaikat Israel kemudian membawa Nabi Idris dalam sebuah perjalanan gaib menuju lapisan langit tempat neraka berada. Nabi Idris mempersiapkan hatinya, menguatkan imannya, dan bertawakal sepenuhnya kepada Allah, siap menyaksikan pemandangan yang akan menguji ketahanan jiwa dan raganya. Dibimbing oleh malaikat Israel, Nabi Idris mendekati tempat yang dituju. Semakin dekat, suasana terasa semakin mencekam. Udara panas membakar terasa menyengat, dan suara-suara mengerikan mulai terdengar dari kejauhan jeritan, raungan, dan tangisan pilu yang menyayat hati. Cahaya meredup digantikan oleh kegelapan pekat yang hanya diterangi oleh kobaran api hitam yang menjilat-jilat ganas. Hati Nabi Idris bergetar hebat merasakan aura kedahsyatan tempat itu. Ketika malaikat Israel menyingkapkan pemandangan neraka, Nabi Idris terpaku. Ia melihat lautan api yang bergejolak dahsyat, dengan bahan bakar manusia dan batu. Ia menyaksikan berbagai macam siksaan pedih yang ditimpakan kepada para penghuninya sesuai dengan dosa-dosa mereka di dunia. Pemandangan itu begitu mengerikan. Jauh melampaui apa yang bisa dibayangkan oleh akal manusia. Bau busuk yang menyengat dan suasana penuh keputusasaan menyelimuti tempat itu. Nabi Idris tak sanggup menahan kengerian yang dilihatnya. Tubuhnya gemetar hebat, wajahnya pucat pasi, dan keringat dingin mengucur deras. Beliau hampir pingsan menyaksikan betapa pedihnya azab Allah bagi mereka yang ingkar. Rasa takut yang luar biasa mencengkeram jiwanya, membuatnya semakin menyadari betapa besar murka Allah terhadap perbuatan dosa dan betapa pentingnya untuk selalu berada di jalannya. Pengalaman singkat itu terasa begitu lama dan menyiksa batinnya. Melihat kondisi Nabi Idris yang nyaris tak sadarkan diri karena ketakutan, malaikat Israel segera membawanya menjauh dari neraka. Pengalaman mengerikan itu membekas sangat dalam di hati Nabi Idris. Rasa takutnya kepada Allah berlipat ganda, dan tekadnya untuk senantiasa taat serta mengajak kaumnya menuju keselamatan semakin membaja. Ia bersyukur kepada Allah karena telah diberi kesempatan melihat akibat dari kedurhakaan, sebuah pelajaran berharga yang takkan pernah ia lupakan. Setelah sedikit pulih dari guncangan hebat akibat menyaksikan kengerian neraka, timbul keinginan lain di hati Nabi Idris. Jika ia telah melihat betapa pedihnya balasan bagi orang-orang yang durhaka, kini ia ingin menyaksikan betapa indahnya balasan bagi orang-orang yang taat. Ia ingin melihat surga, tempat kenikmatan abadi yang dijanjikan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman dan beramal saleh. Keinginan ini lahir dari kerinduan akan rahmat Allah dan sebagai penyeimbang rasa takut yang baru saja dialaminya. Dengan harapan yang besar, Nabi Idris kembali menyampaikan permohonannya kepada malaikat Israel. Ia meminta izin untuk dapat melihat surga, agar hatinya dipenuhi oleh harapan akan karunia Allah dan semangatnya untuk meraih keridoannya semakin berkobar. Ia ingin melihat keindahan yang tiada tara itu sebagai motivasi diri, dan sebagai kabar gembira yang bisa ia sampaikan kepada kaumnya tentang balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Sekali lagi, malaikat Israel tertegun mendengar permintaan Nabi Idris. Menyaksikan surga adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Namun, seperti sebelumnya, ia tidak menolak. Ia kembali memohon izin kepada Allah yang Maha Pengasih. Malaikat Israel menyampaikan keinginan tulus Nabi Idris yang ingin menyeimbangkan rasa takut, khauf, dengan harapan, raja, dalam imannya. Allah, dengan kasih sayangnya yang tak terbatas,
kembali mengabulkan permohonan Nabi Idris. Izin untuk memasuki dan menyaksikan surga pun diberikan. Allah mengetahui bahwa pengalaman ini akan semakin menyempurnakan iman hamba-Nya yang mulia ini. Malaikat Israel pun segera menyampaikan kabar gembira ini kepada Nabi Idris, mempersiapkannya untuk sebuah perjalanan yang sangat berbeda dari sebelumnya. Perjalanan menuju puncak kenikmatan dan kedamaian abadi. Perjalanan menuju surga terasa sangat berbeda. Udara dipenuhi keharuman wangi semerbak yang menenangkan jiwa. Cahaya terang benderang namun tidak menyilaukan memancar dari segala arah. Suara-suara merdu yang indah terdengar, lantunan tasbih dan pujian kepada Allah yang menyejukkan hati. Semakin dekat, pintu gerbang surga yang megah dan bercahaya tampak di hadapan Nabi Idris, dijaga oleh malaikat Ridwan dengan senyum ramah. Atas izin Allah, pintu surga terbuka lebar untuk Nabi Idris. Seketika, pemandangan yang luar biasa indah terhampar di depan matanya. Taman-taman hijau yang luas dengan pepohonan rindang berbuah lebat. Sungai-sungai jernih mengalirkan susu, madu, dan minuman lain yang lezat. Istana-istana megah terbuat dari emas, perak, dan permata berdiri kokoh dengan keindahan yang tak terlukiskan kata-kata. Semua yang dilihatnya jauh melampaui imajinasi terliar sekalipun. Suasana di dalam surga dipenuhi dengan kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan yang hakiki. Tidak ada lagi rasa lelah, sedih, takut, atau khawatir. Yang ada hanyalah kenikmatan tanpa henti dan keridhaan Allah yang melimpah. Nabi Idris merasakan ketentraman yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Jiwanya dipenuhi rasa syukur dan takjub akan kebesaran dan kemurahan Allah kepada hamba-hambanya yang taat. Nabi Idris berjalan-jalan sejenak di dalam surga, ditemani malaikat Israel, menyaksikan berbagai fasilitas dan kenikmatan yang disediakan. Ia melihat, atau merasakan kehadiran, para penghuni surga yang berbahagia, wajah mereka berseri-seri penuh sukacita. Setiap sudut surga memancarkan keindahan dan kesempurnaan. Hati Nabi Idris terpaut pada tempat mulia itu, merasakan kedamaian sejati yang selama ini ia dambakan dalam ibadahnya. Setelah beberapa saat menikmati keindahan dan kedamaian surga, malaikat Israel mengingatkan Nabi Idris bahwa waktunya untuk melihat surga telah usai dan mereka harus kembali ke bumi. Namun, Nabi Idris yang telah merasakan kenikmatan hakiki surga merasa enggan untuk meninggalkannya. Hatinya telah terpaut pada tempat penuh berkah itu. Dengan sopan, ia menyampaikan keengganannya kepada malaikat Israel. Menurut beberapa riwayat, Nabi Idris kemudian meletakkan alas kakinya di salah satu sudut surga dan menyatakan tidak akan keluar lagi. Beliau beralasan bahwa setiap jiwa pasti merasakan mati, dan ia telah merasakannya atau setidaknya merasakan kepedihan luar biasa saat melihat neraka yang mendekati kematian. Setiap orang beriman pasti akan masuk surga, dan ia telah memasukinya, dan siapapun yang telah masuk surga tidak akan dikeluarkan lagi darinya. Argumen ini didasarkan pada pemahamannya akan janji-janji Allah. Malaikat Israel berada dalam posisi sulit. Ia diperintahkan Allah untuk membawa Nabi Idris melihat surga, bukan untuk tinggal di sana. Terjadilah dialog antara keduanya, hingga akhirnya perkara ini disampaikan kepada Allah. Allah yang maha bijaksana telah menetapkan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Sejak awal, Allah memang telah menetapkan kedudukan yang tinggi bagi Nabi Idris. Maka, turunlah ketetapan Allah yang mengizinkan Nabi Idris untuk tetap tinggal di dalam surga. Ini adalah bentuk pemuliaan tertinggi dari Allah kepada hambanya yang sangat taat dan berilmu itu. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Surah Maryam ayat 56-57, bahwa Allah telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Para ulama menafsirkan, martabat yang tinggi, ini adalah surga. Malaikat Israel pun patuh pada perintah Allah, dan Nabi Idris menjadi satu-satunya nabi yang diangkat ke surga dalam keadaan hidup dan tetap tinggal di sana. Kisah perjalanan Nabi Idris menyaksikan neraka dan surga memberikan banyak pelajaran berharga bagi kita. Pertama, ia menunjukkan betapa tingginya derajat yang bisa dicapai seorang hamba melalui ketaatan, ibadah yang tekun, dan ilmu yang bermanfaat. Kedekatan Nabi Idris dengan Allah memungkinkannya mendapatkan pengalaman spiritual yang luar biasa. Kedua, kisah ini menggarisbawahi pentingnya memiliki rasa takut, khauf, terhadap azab Allah dan rasa harap, raja, terhadap rahmatnya secara seimbang.
Menyaksikan neraka menumbuhkan rasa takut, sementara menyaksikan surga menumbuhkan harapan. Keduanya mendorong kita untuk semakin taat. Ketiga, perjalanan ini adalah bukti nyata akan keberadaan surga dan neraka serta balasan yang akan diterima manusia sesuai amal perbuatannya. Kengerian neraka menjadi peringatan keras agar kita menjauhi segala bentuk kemaksiatan dan kedurhakaan. Keindahan surga menjadi motivasi kuat agar kita senantiasa beriman dan beramal saleh, berlomba-lomba dalam kebaikan demi meraih keridhaan Allah. Kisah ini mengajarkan bahwa tujuan akhir kehidupan seorang mukmin adalah mencapai surga yang penuh kenikmatan abadi. Keempat, kisah Nabi Idris menunjukkan luasnya kekuasaan dan kasih sayang Allah. Allah mampu memperlihatkan hal-hal gaib kepada siapa saja yang dikehendakinya, dan Ia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dalam mengabulkan doa dan keinginan hamba-Nya yang tulus. Keputusan Allah untuk mengizinkan Nabi Idris tinggal di surga adalah manifestasi dari kemuliaan yang Ia berikan kepada hamba pilihan-Nya. Kita diajarkan untuk selalu berbaik sangka kepada Allah dan tidak pernah putus asa dari rahmat-Nya, seraya terus berusaha menjadi hamba yang layak mendapatkan cinta dan keridhaan-Nya. Terakhir, kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya ilmu dalam Islam. Nabi Idris adalah nabi yang berilmu, dan ilmunya, baik ilmu dunia maupun akhirat, mendekatkannya kepada Allah. Keinginannya untuk melihat surga dan neraka pun didasari oleh keinginan untuk menambah ilmu dan keyakinan. Ini mendorong kita untuk terus belajar dan mencari ilmu yang bermanfaat, yang dapat meningkatkan kualitas iman dan amal kita, serta membawa kita lebih dekat kepada Sang Pencipta menuju kebahagiaan sejati di dunia dan akhirat. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.